Yang kedua, para hadirin, menjaga hubungan dengan tetangga. Karakter orang yang beriman apa? Menjaga hubungan dengan tetangga. Memang agak sulit ya. Makanya ada, mohon maaf, anak buah iblis yang tugasnya bikin tetangga ribut. Ada iblis yang tugasnya apa, para hadirin? Bikin tetangga ribut. Gara-gara apa? Mungkin sepele, dipanas-panasin, akhirnya ribut. Makanya nanti di dalam hadisnya ada sebuah syarat seseorang bahkan langsung Allah masukkan ke dalam surga dengan kesaksian tetangganya. Orang meninggal, tetangganya bilang dia min ahlil khair, maka kata Nabi, wajabat selahul jannah, dia wajib masuk surga. Makanya kita nih pasti memiliki apa? Tetangga. Ya. Kita memiliki tetangga, awas hati-hati. Jangan sampai kalau ada permasalahan sampai dibawa mati. Jangan sampai dibawa mati. Dan harus ingat, kalau misalkan ada perseteruan, oh ini gara-gara bisikan setan. Gara-gara apa? Bisikan. Nah, ini ada hadisnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hai, engkau yang mengatakan dirimu beriman, wajib bagimu menghormati tetangga, menghargai tetangga. Ustaz, mohon maaf, saya sudah berbuat baik dengan tetangga, tapi tetangga saya kok kayaknya nggak ada berubah-ubahnya. Nggak ada urusan. Kita berbuat baik dengan tetangga, perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Adapun direspon baik, alhamdulillah. Seandainya tidak direspon baik, tidak akan berkurang pahala kita di sisi Allah Subhanahu. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Ini kan di atas normal. Kalau orang berbuat baik dengan kita, kita berbuat baik lagi, itu biasa, manusiawi. Tapi kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik, itu baru yang namanya karakter orang yang beriman. Saya sering cerita, Nabi dulu ketika mau sholat itu ngelewatin satu gang. Itu kalau lewat gang itu Nabi pasti diludahin. Maaf nih, di sini ada nggak nih? Mau berangkat ke Masjid Al-Falah diludahin? Ada nggak Pak DKM? Nggak ada ya? Nggak ada, aman kan? Nabi dulu ketika mau sholat lewat satu gang pasti ya, di depan rumah orang kafir itu pasti diludahin. Nabi ya lewat aja, lewat situ lagi diludahin. Kalau di sini ada yang ludahin, mau ke Masjid Al-Falah udah lapor sama DKM. Itu Nabi SAW ketika suatu saat lewat itu tiba-tiba nggak ada yang ngeludahin Nabi. Nabi bingung, tumben banget nggak ada yang ngeludahin. Akhirnya tanya dengan sahabat, itu yang biasa ngeludahin saya mana? Oh itu Rasul sedang sakit. Kalau kita mohon maaf, yang biasa ngeludahin kita sakit, bilangnya gini, wah kualat. Benar nggak? Tapi coba para hadirin lihat apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai sentral karakter daripada seseorang yang beriman kepada Allah. Nabi mendatangi rumahnya. Ketika Nabi datang, mohon maaf, itu orang kafir udah gemeter. Waduh, bahaya nih, mana lagi sakit. Panggilnya bukan Nabi, Muhammad datang. Bisa-bisa saya cekek ini. Tapi ketika Nabi datang menanyakan,
bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu. Nabi dengan baik, dengan tulus menjenguk seseorang yang bahkan setiap hari meludahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian apa respon orang itu hadirin? Wallahi, demi Allah, wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang paling aku benci, tapi engkau adalah manusia yang pertama kali menjenguk diriku ketika aku sakit. Teman-temannya nih, mohon maaf, yang sama-sama musuhin Nabi nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngurusin, sampai mengatakan wallahi, demi Allah, engkau adalah seseorang yang aku benci, tapi engkau adalah manusia yang pertama kali menjenguk diriku. Sehingga saksikanlah wahai Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bisa tuh kayak gitu. Jangan sampai bilang alasan itu kan Nabi, benar kan? Jangan sampai alasan seperti itulah Nabi untuk ditiru, Nabi untuk diikuti oleh kita. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang beriman itu dia senantiasa menjauhi dosa. Menjauhi apa? Dosa. Itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan seperti ini: la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Gak mungkin dia ketika berzina dalam keadaan beriman. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mungkin para koruptor ketika dia korupsi dalam keadaan beriman. Berarti ingat, keimanan itu bisa naik, bisa turun, bahkan luntur dan hilang. Sampai Nabi mengatakan, tidaklah berzina orang yang berzina melainkan dia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, karakter orang yang beriman akan senantiasa menghindari dan menjauhi dosa. Ustaz, emang bisa kita jadi hamba yang tidak melakukan dosa? Bisa. Dulu saya pun berpikir seperti itu. Nggak mungkin kita sebagai manusia tidak terlibat dosa. Ternyata dijawab oleh Tuan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, jika ada bisikan di dalam hatimu, ngapain tobat? Toh setelah tobat kamu bermaksiat lagi. Benar gak? Kira-kira bisa gak orang setelah taubat kemudian tidak bermaksiat kepada Allah? Kata Tuan Syekh, wadzalika huwa hayyin. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang kafir datang kemudian minta masuk Islam, bertobat kepada Nabi, dituntunlah oleh Nabi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Kemudian dia keluar dari rumahnya. Ketika keluar kemudian terpeleset dan jatuh kemudian meninggal dunia. Apa komentar Nabi? Sungguh beruntung orang tersebut. Dosanya sudah diampuni, belum sempat melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun harapan kita panjang umur ya Pak. Apa berharap seperti tadi? Iya, panjang umur, harapan kita panjang umur, sehat walafiat. Tapi ada seseorang yang setelah tobat gak bermaksiat lagi. Contohnya seperti ini, ataupun contoh yang lain. Dan kata Tuan Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mampu memilih hamba-hambanya yang dikhususkan sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa.
Jadi yang ketiga, karakter seorang yang beriman, dia akan berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak, tapi ini ringkasan. Seseorang yang beriman, dia akan menyeleksi perbuatannya. Orang beriman mesti berpikir, ini kalau kayak gini baik gak? Ini kalau saya ngomong kayak gini tersinggung gak ya? Ini kalau saya ngambil tanaman dia marah apa? Itu karakter orang yang beriman. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman, ya, kalau mau berbicara itu dipikir 1000 kali. Perkataannya baik atau tidak. Kalau tidak baik, kira-kira yang muncul dari lisan kita masih mending diam. Masih mending apa, Bu? Masih mending diam. Kata Nabi, jika engkau mengaku beriman, katakanlah kebaikan atau diam. Artinya Nabi berharap dari umatnya tidaklah keluar dari lisan umat Nabi melainkan sebuah kebaikan. Dan jika tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, masih mending diam. Kan itu sempat ramai tuh. Ada Gus kalau nggak salah, itu bilang ke jamaahnya, bahasa Arabnya bahlul gitu. Wah ramai, benar kan? Padahal Nabi jauh-jauhan pesan, kalau tidak bisa berkata baik masih mending diam. Dan nanti ini berpengaruh ketika seseorang memberi nasihat. Orang yang beriman menyeleksi. Sama ketika dalam keadaan menasehati orang. Sehingga dari ringkasan ini Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansoh, wal fajir yu'ayyiru wa yaftah. Orang yang beriman, mohon maaf, kalau mau menasehati, dia ditutupi dulu. Ada orang berbuat salah, kemudian aibnya ditutupi, didatangi baik-baik, kemudian dinasehat. Itu karakter orang yang beriman. Tapi kalau karakter orang yang fajir, orang yang buruk, orang yang tercela, melihat saudaranya salah, yu'ayyiru wa yafdur, membuli dan menyebarkan kesalahan saudara. Makanya ketika saya ditanya, Ustaz, bagaimana komentarnya dengan Gus Fulan yang mencemooh seorang penjual es teh misalkan. Saya jawab, dia melakukan kesalahan. Tapi ketika engkau kontenkan, dikomentari, dibikin konten, kemudian disebarkan, kamu pun juga salah. Bukan karakter orang yang beriman. Dia mencemooh, kamu menjual. Dan itu bukan karakter orang yang beriman kepada Allah. Dan berapa banyak kita mengucapkan kata-kata itu, tapi orang nggak tahu, nggak viral. Dan makanya tadi Imam Tirmidzi mengatakan al-mu'min yasturu wa yansoh, wal fajir yu'ayyiru wa yaftur. Wallahu a'lam.